dan dia tuh biasanya munculnya itu di area-area yang lebih banyak berminyak nih, kayak di area hidung ya kan, di area dahi, di area bahkan sampai di area punggung dia tuh juga lebih sering muncul. Nah, bedanya kalau si milia itu dia letaknya lebih dalam daripada komedo. Kalau komedo mungkin kalian akan lebih di Edukasi Skincare by Nadia Ladies. Yeay! Nah, di episode kali ini aku akan membahas tentang permasalahan kulit yang banyak dialamin sama orang-orang nih, tapi banyak yang masih tidak tahu cara menanganinya. Apakah itu? Bukan jerawat, bukan komedo, ini adalah milia. Nah, jadi kalau temen-temen nih pernah ngalamin ada benjolan putih kecil dan paling sering tuh kayak di area kelopak mata atau pipi yang kayak kok gak hilang-hilang sih, ini udah gue obatin pakai obat jerawat dan lain sebagainya, tapi kok gak hilang-hilang tetap aja muncul. Itu memang bukan jerawat, say. Itu juga bukan komedo, itu namanya adalah milia. Oke, jadi milia ini dia itu biasanya benjolannya tuh kecil-kecil ya, dia tidak meradang seperti jerawat. Dia tuh juga nggak bahaya dan dia tuh biasanya paling sering dia tuh ngumpul di area yang kayak deket-deket mata nih, di sini nih. Nah, memang pada beberapa orang terjebak karena dia tuh mirip sama komedo. Jadi kenapa sih kok bisa muncul milia? Nah, jadi milia ini memang dia tuh terjadi karena adanya keratin ataupun protein yang ada di kulit kita. Dia tuh terperangkap. Dan dia tuh terperangkapnya lumayan dalam di bawah permukaan kulit. Makanya kenapa seiring berjalannya waktu dia itu akan mengeras dan membentuklah tuh si benjolan kecil. Nah, dia tuh beda ya sama komedo, beda banget. Nah, kalau kalian lihat tuh milia tuh kan dia benjolannya tuh kecil-kecil ya, karena kalau komedo dia itu ada white head sama black head. Jadi kalau misalnya dia itu putih, emang dia tuh terus kemudian bisa kayak kelihatan mirip ya sama milia. Dan dia tuh biasanya munculnya itu di area-area yang lebih banyak berminyak nih, kayak di area hidung ya kan, di area dahi, di area bahkan sampai di area punggung dia tuh juga lebih sering muncul. Nah, bedanya kalau si milia itu dia letaknya lebih dalam daripada komedo. Kalau komedo mungkin kalian akan lebih mudah ngeekstraksi. Nah, kalau milia ini dia harus ahlinya nih untuk melakukan ekstraksi si milia ini. Jadi karena milia ini letaknya di dalam dan dia tuh ketumbuk juga sama si sel kulit mati, makanya dia itu lebih susah dibandingkan sama komedo kalau diekstraksi. Milia sendiri tuh sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama adalah primary milia. Jadi dia ini sering muncul pada segala usia. Bahkan anak-anak pun atau bayi pun dia itu bisa loh muncul yang namanya milia ini. Yang kedua ada secondary milia. Nah, kalau tadi yang primary itu dia munculnya tanpa sebab. Nah, kalau milia ini, kalau secondary milia ini dia tuh muncul bisa karena adanya iritasi kulit misalnya, terus atau karena adanya luka bakar, atau penggunaan skincare yang terlalu berat. Nah, inilah kenapa makanya nanti kita akan bahas kenapa sebenarnya skincare itu less is more, which is jangan terlalu berlebihan, apalagi kayak 10 layer gitu dan lain sebagainya, itu justru bisa memunculkan si milia ini. Apa aja penyebab milia yang paling sering terjadi terutama di orang dewasa? Yang pertama adalah penggunaan skincare yang terlalu berat. Nah, ini kayak yang tadi aku itu udah bahas ya. Biasanya penggunaan skincare yang terlalu rich atau terlalu berminyak yang kemudian bisa menyumbat pori-pori ya kan. Kayak misalnya kalian melakukan slugging ya, yang kemarin tuh sempat ngetrend slugging tuh dia menggunakan petroleum jelly kayak brandnya Vaseline gitu ya, biasanya buat di area bibir itu ditaruh di seluruh muka. Bagus, tapi kalau tidak terlalu sering. Kalau terlalu sering itu bisa memunculkan si milia itu tadi, karena bahan seperti itu dia akan sangat mengunci pori-pori. Jadi segala sesuatu itu terperangkap tuh di bawah pori-pori. Nah, itu bisa memunculkan milia. Terutama kan di area mata. Ini kan kulitnya cukup lebih tipis ya. Kayak gitu. Yang kedua, yang paling sering terjadi adalah kurangnya eksfoliasi. Nah, kalau kulit itu nggak rutin dieksfoliasi, akhirnya sel kulit mati, terus bersisa make up lah, minyak dan lain sebagainya akan terperangkap di bawah kulit yang kemudian bisa memunculkan si milia ini. Yang ketiga, bisa terjadi karena iritasi atau luka di kulit. Misalnya kalian setelah melakukan
treatment ya di klinik kecantikan. Nah ini sebenarnya bagus, tapi kalian harus konsultasi juga ya sama dokternya gitu, karena itu bisa aja menimbulkan resiko seperti dari habis laser atau habis peeling itu justru memunculkan si milia ini tadi. Kemudian juga bisa terjadi milia karena paparan sinar matahari. That's why kita penting banget menggunakan sunscreen, terutama sunscreennya juga yang dia bagus ya di kulit. Jadi dia nggak menyumbat pori-pori, bahannya juga sesuai dengan yang di kondisi kulit kita. Karena paparan sinar matahari berlebih ini itu bisa memunculkan milia itu jadi lebih gampang gitu. Jadi makanya penggunaan sunscreen itu penting. Dan yang terakhir juga bisa karena suatu kondisi tertentu atau faktor genetik ya. Jadi memang ada beberapa orang yang dia itu lebih rentan padahal dia nggak pakai skincare yang heboh, tapi kok muncul milianya nih. Atau misalnya punya kulit yang cenderung kering atau sensitif, nah ini bisa lebih mudah muncul si milia. Nah apa yang bisa dilakuin kalau memang seseorang itu udah muncul nih milianya? Gimana nih cara ngilanginnya? Sebenarnya banyak cara, banyak hal yang bisa kita lakuin untuk menghilangkan si milia, karena milia ini memang bisa dihilangkan. Yang pertama, kalian lakuin eksfoliasi yang rutin dulu nih di rumah. Kayak menggunakan produk yang mengandung AHA, BHA ya, paling sering itu kan produk-produk eksfoliasi ya, glycolic acid atau salicylic acid, untuk dia tuh membantu mempercepat regenerasi kulit. Jadi kalian bisa lah rutin melakukan eksfoliasi dengan menggunakan serum yang mengandung AHA dan BHA. Yang kedua juga gunakan retinol. Ini terutama kalau untuk cewek-cewek yang juga cuma cewek-cewek, sorry ya. Untuk siapapun yang usianya itu udah 20 tahunan ke atas, apalagi 25 tahun ke atas, ini penting banget untuk selalu menggunakan retinol. Selain dia itu mempercepat pergantian atau regenerasi sel, terus dia juga bisa sebagai anti-aging, bisa juga mencerahkan. Nah retinol ini kalau kalian rutin pakai itu bisa membantu untuk mencegah timbulnya si milia. Kemudian juga pilihlah skincare itu yang ringan. Jadi aku selalu bilang less is more. Ini adalah kata-kata yang wajib kalian selalu ingat dalam memakai skincare, karena more is not always more. Jadi menggunakan skincare itu sedikit aja tapi kandungannya itu sesuai sama kebutuhan kulit kalian ya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu rich, karena nanti justru bisa menimbulkan si milia itu. Apalagi kalau yang kayak oily gitu. Maksudnya jenis skincare-nya itu yang kayak oily, nah itu yang bisa lebih clog the pores ya. And then juga rajin pakai sunscreen. Don't forget to use sunscreen every day, karena kalau misalnya kalian sampai lupa pakai sunscreen, aduh deh udah ya muncul hiperpigmentasi lah, muncul melasma lah, kulit menggelap, sunburn dan lain sebagainya. Jadi banyak banget masalah dan juga kulit akan lebih terlihat tua ya kan. Nah terus kalau misalnya aku udah pakai tuh AHA, BHA, aku udah pakai retinol, tapi kok masih aja ya nggak hilang-hilang milianya. Nah ini memang kalian sebaiknya konsultasi ke dokter, karena ada beberapa treatment yang bisa kalian lakukan di klinik kecantikan nih untuk membantu menghilangkan milia. Kayak yang pertama ekstraksi ya, ini harus dilakukan oleh expert, karena kalau ekstraksi milia sendiri nggak seperti ekstraksi komedo yang mungkin bisa kalian lakukan sendiri ya. Jadi memang harus lebih dilakukan oleh expertnya, karena kalau misalnya sampai kalian ngaco nih, nanti yang ada justru bisa menimbulkan hiperpigmentasi pasca inflamasi ya. Jadi ada fleknya gitu. Terus kalian juga bisa melakukan chemical peeling di klinik kecantikan, karena ini juga termasuk cara eksfoliasi yang bagus ya dengan chemical peeling. Atau juga bisa dengan melakukan laser atau mikrodermabrasi ya kalau milianya itu memang harus laser atau mikrodermabrasi, supaya lagi-lagi itu juga suatu proses eksfoliasi. Atau juga bisa cauter. Cauter itu juga bisa, ini harus dilakukan oleh expertnya ya. Jadi kayak di cauter gitu. Jadi kayak dihilangin gitu. Kalau di cauter sih pasti udah langsung hilang gitu. Jadi memang banyaklah cara untuk membantu menghilangkan milia ini. Ya jangan sedih lah, pokoknya banyak cara kok. Yang penting kalau kalian nggak mau muncul, ya udah rutin melakukan eksfoliasi. Tapi ya kalau memang dia udah hilang, bisa muncul lagi kemungkinannya, bisa ya. Jadi bagaimana cara mempertahankan, misalnya kalian bisa di klinik nih terus udah hilang, nah cara mempertahankan supaya nggak muncul lagi adalah dengan rutin melakukan eksfoliasi. Oke deh, kalau gitu tuh tadi seputar milia, yang mungkin teman-teman di sini ada yang ngalamin milia dan kayak gengges banget ya. Kalian bisa coba melakukan tadi yang udah aku saranin, mulai dari perawatan dari rumah ataupun kalian datang ke klinik kecantikan. Supaya apa? Supaya wajah
jadi lebih halus, glowing, dan bebas milih ya. Oke deh, kalau gitu thank you so much yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk kalian like and comment. Jangan lupa untuk komen, apalagi kalau kalian ada pertanyaan ya, siapa tahu pertanyaan kalian bisa aku bahas di episode selanjutnya. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share. And thank you so much. See you di Sabtu depan. Bye-bye.